Nah ini kita pesan dulu ke anak yang tadi Pak Syaf bilang. Dan ini ternyata awalnya hibah dari kementerian Iya, 2 kali berturut-turut 2 dan kali menghasilkan berturut-turut. kreativitas yang sampai hari ini eksis di Dharma. Kita melihat kenapa urgentnya itu adalah permasalahannya sama, yaitu pertama jumlah sapi. Kalau 1, 2 tidak akan jadi masalah. Oke. Tapi kan ini kalau yang data yang saya dapat itu sekitar untuk di Cipari aja itu ada 2078 sapi dari beberapa kelompok peternak sapi. Banyak ya? Iya. 2000. Berarti menghasilkan Kotoran itu 51,95 ton dalam 1 hari. sehari. Dan air cairannya, urinnya itu 31,170 liter. Ini harus ada satu kebijakan yang menaungi seluruh tata kelola limbah sapi. Di sana tuh berarti ada dinas peternakan ya, Peternakan, ada dinas lingkungan hidup. Karena ini di bawah lingkup koperasi, berarti kan ada Beda dinas lagi. koperasi. beda lagi. Oh beda. Koperasi ada dinas koperasi. Iya, maksudnya berarti bukan masuknya itu ke koperasi ya, Iya, bukan betul. ke ekosistem. Iya, ekosistem Oke, ya, betul. Oke, ada dinas Pangan, pertanian dan pangan. pertanian. Ketahanan pangan dan pertanian. Iya. Nah, selama ini hasil dari penelitian ini penelitian sampai kapan berarti rencana? Ini udah berjalan sekitar 4 bulan, kalau secara jadwal itu 12 bulan. 12 berarti bulan, 4 tetapi bulan yang lalu udah progres kan, udah progres. Udah istilah data-data udah terkumpul kan ya? Iya, untuk setengah jalan itu sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sikal. Kembali lagi kita diskusi malam minggu ngomongin kuningan. Kita rutin setiap malam minggu ngobrol ngalir ngidul ngomongin kuningan. Tentu niat kami dengan program ini ingin membuka wawasan, membuka pengetahuan apa saja sih informasi yang sedang berkembang di Kabupaten Kuningan. Malam hari ini Cikal kedatangan salah satu akademisi dari Universitas Islam Aliyah Kuningan, Kang Cecep Nana. Selamat malam Kang Cecep. Ya, selamat malam Kang Pandi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih malam-malam sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi Kang Cecep ya. Sama-sama. Makasih juga udah diundang. Siap. Ya. Kang Cecep ini salah satu dosen di Fakultas Ilmu Keislaman, khususnya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya Kang Cecep ya? Ya. Sudah banyak berkontribusi dalam dunia kampus, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan malam hari ini nanti kita akan berdiskusi bagaimana beliau sedang fokus meneliti persoalan kotoran hewan atau disebut kohe yang khususnya di lingkungan Cipari, yang memang hampir setiap tahun sering saja muncul dinamika negatif lah yang ditimbulkan dari sekian banyak manfaat positif atau kontribusi besar para petani peternak susu perah di Cipari, selalu saja menyisakan dinamika sosial masyarakat, terutama di musim hujan, Kang Cecep ya? Ya, betul. Di musim hujan itu sering terjadi limpahan kotoran hewan dari Cipari ke Windu Herang. Tapi mudah-mudahan untuk musim hujan yang akan datang tidak terjadi lagi, sehingga persoalan yang rutin terjadi itu bisa segera atau sudah tuntas lah dalam kepemimpinan pemerintah hari ini. Sebelum ke masalah kohe, Kang Cecep boleh memperkenalkan diri ke Sobat Cikal. Ya, silakan Kang. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diundang di podcastnya Cikalpedia, dan
Saya sendiri memang tadi udah disampaikan di awal sebagai dosen di Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan, dan saya home base-nya itu di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. KPI berarti ya? Iya, disingkat KPI. Itu udah berapa lama di Unisa? Nah, di Unisa itu dari 2016. 2016 ya? 2016 sekarang Karena 2000, berarti 10 iya, tahun ya? iya 10 tahun. 10 tahun, lama lah 10 tahun. 10 tahun. Saatnya guru besar berarti. Udah memenuhi kriteria syarat guru besar 10 tahun kan ya? Kalau kriteria iya, Minimal pengabdian 10 tahun. ya. Tapi minimal kalaupun memang itu mungkin sebagai jabatan yang memang karir yang harus karir akademik, ya. dicapai oleh dosen, dan tapi kita juga secara kualitas memang tidak hanya mengejar karir, tapi kualitas dosen itu sendiri. Ya. Berarti 10 tahun. Kang Cecep, apa aja berarti garapan, atau kan kalau di kampus itu tridharma ya? Iya, betul. Di kelas, terus penelitian, pengabdian. Sebelum ke Kohe berarti udah pernah garap apa aja? Oke. Iya, dari sepanjang masuk ke Unisa menjadi dosen, yang pernah dicapai yang pertama di tahun 2018 mendapatkan PDP itu penelitian dosen pemula. Oh ya. PDP itu tahun 2018. Di saat itu saya masuk di teknik mesin sebenarnya gitu. Tapi penelitian saya tentang basic ilmu saya, yaitu tentang pilkada politik. Pilkada ataupun ilmu politik di Kabupaten Kuningan. Itu yang saya capai, dan alhamdulillah gitu. Pada saat itu satu-satunya, yaitu yang pertama di Unisa, mendapatkan dengan 4 orang yang lain mendapatkan yang pertama kali dari berdirinya Unisa. Untuk pada saat itu Simlitapmas. Belum Bima. Kalau sekarang Bima. Ya. Dulu itu Simlitapmas. Itu neliti apa berarti? Nah, saya tentang pilkada. Pilkada Kabupaten Kuningan. Berarti 2014 atau 2016 ya? Ya, itu 2016. Tuh, yang kedua, saya masih di Fakultas Teknik, saya membimbing mahasiswa untuk program P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, itu alhamdulillah saya menjadi dosen pembimbingnya sekaligus mentornya. Itu 2 kali berturut-turut, 2 tahun. Tahun hibah. Nah, sebagai dosen pembimbingnya. Jadi pada saat itu alhamdulillah kita satu-satunya dari Universitas Islam Al-Hiyah yang mewakili. Kita dapat, dan pada saat itu memang program wirausahanya memang sangat bagus, yaitu bagaimana untuk mengolah limbah kayu dari panglong misalkan. Dan terakhir hari ini masih jalan ya itu produk mahasiswanya? Produk mahasiswa masih jalan, dan itu Unisa selalu memesan kepada beliau dari souvenir dan yang lainnya, piala ataupun yang lain. Terakhir kita pesan yang anak Unisa kan? Yang dari Dharma ya. Itu apa namanya? Iya. Kayu. Iya. Oh, berarti itu produk mahasiswa yang awalnya dapat hibah dari hibah. Kementerian. Betul. Makanya itu limbah kayu yang memang kita susun di dalam proposal itu sangat menarik. Karena basic saya juga pada saat strata 1 itu adalah manajemen bisnis. Itu linear dengan wirausaha. Jadi saya minimal mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan mahasiswa dari awal pembentukan sampai dengan pengembangan. Jadi ada 2. Yang pertama yang tahun 2021 itu perintisan. Jadi program yang pertama merintisnya, yang tahun kedua itu adalah pengembangannya. Dua-duanya dapat. Nah, makanya saya berharap dari itu Unisa untuk tetap kalau ada peluang seperti itu kejar lagi bareng-bareng dengan dosen yang lain. Dan lumayan itu bantuannya ya? Kalau untuk bantuannya sih yang perintis itu
yang kita dapatkan pada saat itu adalah 10 juta. Hmm. 10 juta dan yang kedua itu 20 juta yang pengembangan. Kelompoknya berapa orang itu? Itu satu kelompok itu ada 4 anggota. Semuanya dari teknik mesin. Semuanya linear, teknik mesin, bagaimana mengolah bahan melalui mesin. Iya, Ya, iya. gitu. Jadi menjadikan sebuah satu produk yang memang secara apa namanya bisnis itu adalah Berkelanjutan ya. berkelanjutan dan bahannya itu selalu ada. Karena apa namanya setiap Panglong tuh panglong banyak. banyak dan mereka bingung kalau dibakar mengakibatkan polusi. Nah, itulah menjadi salah satu solusi lah buat di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu produk mungkin tidak hanya di apa mahasiswa universitas tapi seluruh ya. Terakhir masyarakat. Sikal ada acara dan cenderamata hadiahnya kan dari itu, dari Oh Dharma. iya, Dan iya, kayaknya iya, itu iya. yang disebutkan Pak Cecep. Iya, iya. Gitu. Selain itu berarti Dan yang ya ini nih contohnya nih. Ya. Iya, betul. Wah, mantap. Nah, ini kita pesan dulu ke anak yang tadi Pak Cecep bilang. Dan ini ternyata awalnya hibah dari kementerian. Iya. 2 kali berturut-turut dan kali menghasilkan berturut-turut. kreativitas yang sampai hari ini eksis di Dharma ya. Iya. Woodcraft namanya ya. nama usahanya itu Woodcraft 17 itu. Mungkin bisa di searching di IG sama di apa namanya YouTube juga. Terus yang ketiga saya juga pernah mendapatkan dosen pembimbing kampus mengajar. Kampus mengajar di keempat program batch keempat gitu. Gelombang keempat saya mendapatkan satu-satunya juga dari Fakultas Teknik. Dan alhamdulillah kita mendapat penempatan untuk pembimbingannya itu di daerah Cisantana. Ada SMK dan kepala sekolahnya lulusan Unisa juga gitu. Oh, iya. Dari teknik informatika. Ada. Jadi semuanya berkaitan dan alhamdulillah saya membimbing dari ada 6 mahasiswa yang dari berbagai universitas. Nah, itu sebagai salah satu capaian. Dan yang terakhir sekarang capaiannya itu mendapatkan hibah BIMA. Sekarang BIMA tahun 2026 ya. 2026. Oke. Berarti padat juga ya. Hibah PDP, pendampingan mahasiswa 2 tahun berarti ya berturut-turut. Ada program Kemdikti yang lain. Apa kampus mengajar ya? Iya, kampus. Dan sekarang 2026 hibah lagi. Alhamdulillah ya mungkin dipercaya ataupun dipercaya oleh para asesornya gitu ya. Keren. Berarti tahun ini apa sendiri atau berkelompok ini hibahnya? Kalau untuk sekarang ini adalah diwajibkan harus ada anggota. Nah, ada skemanya berarti kan ya? Jadi untuk pemilihannya mungkin agak ada cerita lucu sedikit gitu. Sebelum dibukanya program tentang PDP ataupun penelitian dari Kemendikti Saintek, yaitu pada program BIMA, saya udah mempersiapkan apa namanya proposal. Sudah siap dari sebelum dibuka itu sudah siap proposal hanya untuk PDP. Tapi sebelumnya itu dari Pak Yogi kan ada instruksi untuk meningkatkan semua upgrade di Sinta. Nah, pada saat di-upgrade di Sinta, saya ada haki, ada buku, ada penelitian, publikasi, dan yang lainnya saya upgrade, masukin semua ke akun Sinta saya. PDP-nya lewat naik. Ya. Pada saat pembukaan awal ada gitu, ada masuk kriteria PDP. Pas sudah di-upgrade, hilang. Muncul cuma satu. Skemanya itu adalah skema penelitian kerjasama perguruan tinggi. Itu. Ya. Berarti tentang apa tuh? Nah, itu tentang tentang kebijakan pengelolaan kotoran hewan sapi. Jadi fokusnya di sapi. Gitu. Nah, itu sih. Kenapa bisa ada gagasan tentang KOHE ini? Alasannya gimana sih? Gagasannya yang pertama karena memang pada saat itu bingung bahwa PDP kita tidak bisa ikut. Dan saya lihat ini kerjasamanya itu ada antara perguruan tinggi yang menengah, middle, apa namanya? Madya Madya,
dengan kerjasama dengan perguruan tinggi yang di atas media, Hmm. media ataupun pembinaan Ya. media sama unggul. Hmm. Dan itu harus diharuskan dengan yang lebih unggul Ya, di atasnya gitu. betul. Saya bingung ini harus gimana nih gitu. Ya udah, saya baca dulu panduannya. Ternyata panduannya itu kata kuncinya pada saat mendapatkan itu adalah kata kunci pertamanya adalah setiap pengusul, kalau yang saya PKPT kan kerjasama perguruan tinggi, kata kuncinya itu harus pernah publikasi mengenai yang akan diajukan. Berarti kalau ini tentang kohe. Jadi lebih kepada yang kita itu adalah karena kita mau merujuk ke kebijakan. Karena yang di sana itu yang saya kerjasama itu dengan Unpas, Universitas Pasundan di Bandung. Ke Unpas dorongannya karena tadi mencari orang yang pernah meneliti tentang itu atau gimana? Nah, jadi sebelumnya itu karena syaratnya itu pernah, ya kan? Ternyata saya dengan Profesor Lia Mulyawati, MSI, dari Prodi Administrasi Pasca Sarjana Administrasi Publik, gitu. Saya pernah kolaborasi. Beliau penulis pertama, saya penulis ketiga ataupun keempat gitu. Karena memang kita pernah berkolaborasi pada sisi rumpun yang sama, rumpun sosial, yaitu politik dan kebijakan publik. Itu satu rumpun. Jadi saya pernah itu. Kata kuncinya saya dapat awalnya. Jadi tidak hanya ujug-ujug mengajukan yang belum pernah gitu tuh. Itu kata kuncinya paling terberatnya gitu. Tapi poin persoalan kenapa tentang kohe ini diangkat apa? Nah, karena pada saat publikasi yang sebelumnya itu ada tentang kebijakan kohe juga. Nah, jadi secara histori saya pernah menjadi tim salah satu mahasiswanya Prof. Lia. Prof. Lia itu misalkan Ibu A gitu kan. Ibu A ini mengajak saya untuk menjadi tim dalam hal penelitian disertasi di Kuningan. Disertasi di Kuningan. Tentang kohe. Nah, beliau itu tentang kohe, tetapi lebih kepada partnership antara pemerintah dengan swasta yang harus menguntungkan menjadi solusi buat permasalahan kohe. Itu partner, jadi berpartner gitu. Nah, saya ikut terjun, jadi kita pernah. Dan pada saat itu Prof. Lia sebagai pengujinya. Nah, makanya kenapa saya bisa kenal dengan Prof. Lia ini adalah bahwa pada saat Prof. Lia nanya ke Ibu A ini, Bu, punya tim nggak untuk mengerjakannya? Karena mereka yang namanya rata-rata untuk studi mahasiswa S3 ini, dia pasti punya tim. Nggak bisa sendirian lah ya. Nggak bisa, karena waktunya itu terbagi dengan pekerjaannya gitu. Ya makanya ditanya ada nggak? Ada. Bilangnya ada dosen, timnya itu siapa, bla 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 bla. Udah kenalkan dengan saya gitu. Dan pada saat FGD beliau datang, ada FGD di dalam disertasinya. Datang itu. Dan barulah dari sana ya kita kenal dan kolaborasi itu publikasi. Kalau bulan musim kemarau kan nggak begitu ini ya tampak ya persoalan kohe ini. Iya. Kalau yang masif yang berkembang di masyarakat persoalan kohe ini sehingga menarik untuk diteliti apa sih Kang Acep? Menariknya itu kan yang paling urgentnya itu kalau dari penelitian sebelumnya, jadi kita melihat kenapa urgentnya itu adalah permasalahannya sama, yaitu pertama jumlah sapi. Kalau 1-2 tidak akan jadi masalah. Tapi kan ini kalau yang data yang saya dapat itu sekitar untuk di Cipari aja itu ada 2078 sapi dari beberapa kelompok peternak sapi. Banyak ya? Iya. 2000 berarti menghasilkan kotoran itu 51,95 ton dalam satu hari. Sehari. Dan air cairannya, urinnya itu 31,170 liter. Itu data yang kita dapatkan pada saat di lapangan melalui informasi
dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Dan selama ini kotoran itu? Nah, kotoran itu ya pada saat kotoran itu karena belum terintegrasinya, belum terwujudnya suatu tata kelolanya, Mhm, mhm, ada permasalahan yang timbulnya itu di peternak. Di mhm, peternak itu adalah mereka bingung gitu. Saluran tidak ada untuk ke mhm, IPAL, untuk apalagi untuk diolah. mhm. Mereka juga sibuk di kesehariannya. Oke. Siangnya harus ngarit Heeh, gitu kan, heeh, ngurus sapi, mandiin sapi gitu. mhm, Jadi mereka itu punya, belum ditambah lagi biaya dan peralatan, perlengkapan. Jadi oke. mereka itu punya permasalahan di sana. Yang Mhm, kedua, karena bingung seperti itu dan waktunya memang terbatas, jalan pintas. Bisa jadi ada jalan pintas dan itu kita itu ya kita tidak memaklumi itu informasi dari narasumber gitu, dari yang lainnya yang kita ajak wawancara dan eh, diskusi ya. diskusi gitu. Mhm, mhm. Itu ada gitu, ada yang nakal gitu. Oke. Ada yang nakal karena mungkin tidak ada saluran, jadi karena di sekitar rumahnya ada gitu Kak. Oh, Kali heeh, heeh. bisa saja gitu. Oke. Itu. Yang ketiga itu, nah jadi kan urgennya dampak dari sana. Apa sih Mhm. dampaknya ya? Jadi ini akan mempengaruhi kualitas air sungai yang Mhm. mengalir ke daerah di Di bawahnya. bawahnya. Ke selatan ke Cigugur, ke kanan ke Itu Winduheran. heran. Nah itu juga tidak hanya di Cipari sebenarnya. Dari Cisantana juga ada. Oh, Ada peternak, aliran itu ada tuh. kelompok peternak juga, ada koperasinya juga. Oh, ya, ya, ya. Nah itu jadi tambah satu lagi karena memang eh, secara legalitas kebijakan yang menaungi tentang pengelolaan ini belum banyak, Mhm, masih mhm. terpisah antara Oke. dinas gitu. Jadi menjadi satu hal yang memang seharusnya itu melahirkan satu Mhm, mhm. kebijakan, apakah itu Perda ataupun Perbuk yang menaungi seluruh Heeh. tata Aktivitas kelola. tata kelola. Nah itu, Oke, berarti ekosistemnya, iya ekosistem di ekosistemnya. Cipari itu, oke kita Cipari ya, Iya, kalaupun di Palutungan ada. iya, Di Cipari itu memang sampai hari ini memang belum belum terintegrasi secara utuh gitu ya dari iya, hulu sampai ke hilir. iya. Oke. Sementara di sana tuh berarti ada apa namanya? Ada dalam naungan lingkup siapa aja berarti? Nah, jadi kalaupun masalah itu sudah pernah dari ITB juga ada gitu Mhm, kan, mhm. sebagai akademis dari itu untuk lebih kepada produk biogas Oke. untuk ke perumahan sudah Heeh, dilaksanakan, tetapi mhm. tidak berjalan lagi, Tidak mandek berjalan. lagi. Bekerja sama dengan PT Pupuk Petrokimia dulu gitu, Mhm, mhm. tidak berjalan karena apa? Ada perhitungan yang memang tidak masuk di peternak. Dan yang Oh, ketiga, perhitungan apa itu? perhitungan antara produksi dengan penjualan pupuk. Oh, enggak ini berarti ya, enggak. Nah, kedua pupuk petrokimia itu kok ada persyaratan standarisasi Mhm. dari setengah jadi, barang jadi, dan barang yang sudah jadi. Oke. Itu ada standarnya dari unsur kimianya. Itu yang tahun lalu PDAU bukan? Beda lagi? Nah, beda lagi. Beda Jadi lagi. itu antar koperasi dengan petrokimia juga Hmm. gitu. Nah, dan semua yang sudah dilakukan ini macet lagi sekarang. Nah, Oke. kenapa macet? Lah, macet kan kita kan berpikir kenapa macet, macet, macet? Mhm, mhm, mhm. Permasalahannya apa juga gitu. Selain yang Hmm. tadi yang itu kan ada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh peternak ataupun koperasi. Oke. Nah, di mana mereka itu kalau bekerja dari secara mandiri mungkin tidak akan kuat. Oh, Berarti ya, ya, ya. membutuhkan sebuah fasilitator dong gitu. Mhm, Yang bisa mhm. membantu mereka gitu. Nah, Oke. tapi kita akan ke hulunya yaitu naungan kebijakan. Kebijakan. Oh, kebijakannya itu.
Dan Oke. yang pertanyaan yang tadi bahwa satu sisi eh, secara urgenitasnya kita ingin menginginkan bagaimana sih kondisi yang sekarang ini, Hmm. memetakannya seperti apa Dari penelitian yang dari sekarang dilakukan penelitian tuh. ini gitu. Oke. Kondisinya seperti apa sih Yang gitu. sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya Oke. gitu. Mm-mm. Dan apakah masih seperti yang dulu atau tidak? Mm-mm. Nah, Mm-mm. dari sana kita punya. Secara urgent itu adalah ini harus ada satu kebijakan yang menaungi seluruh tata kelola Oke. limbah sapi. Itu. Di sana tuh berarti ada dinas peternakan ya, Peternakan, ada dinas lingkungan hidup. lingkungan hidup, Karena ini di bawah lingkup koperasi, berarti kan ada beda dinas lagi. koperasi. Beda lagi. Oh beda. Beda. Koperasi ada dinas koperasi Iya, juga. maksudnya berarti bukan masuknya itu mah ke koperasi ya, Iya, bukan ke betul. ekosistem Iya, kohe ekosistem ya. iya betul. Oke, ada dinas Pangan, pertanian dan pangan. pertanian. Ketahanan pangan dan pertanian. Ya, 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 ya. Nah, selama ini hasil dari penelitian ini penelitian sampai kapan berarti rencana? Ini udah berjalan sekitar 4 bulan, kalau secara jadwal itu 12 bulan. 12 Berarti bulan, 4 bulan yang tetapi lalu iya, udah progres kan, iya udah progres. udah istilah data-data udah terkumpul kan ya. Iya, untuk setengah jalan itu sudah ada. Bahkan dulu sempat FGD kan Iya, mengumpulkan stakeholder untuk iya, mungkin mendalami iya. informasi. Hasil dari penelitian yang progresnya sudah signifikan ini berarti kesimpulannya apa tadi selain yang integrasi aturan? Kesimpulan yang sementara untuk sementara ini adalah apa? Jadi tentang sistemik kebijakannya. Jadi ada problem di sana. Oke. Jadi kita ingin lebih kepada memberikan rekomendasi nantinya bahwa kebijakan itu untuk sementara harus dibuat. Yang pertama ada kebijakan baik Perda maupun Perbub, tetapi semua instansi terkait masuk di dalamnya. Kalau selama ini mungkin tergali gitu informasi, kenapa sih kok belum gitu sampai larut gitu persoalannya nggak selesai-selesai? Ada masalah apa gitu sehingga nggak ada. Kalau secara informasi Pak di Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian dan Peternakan memang mereka punya sudah menganalisis. Mereka sudah menganalisis punya gitu. Tetapi ini kembali lagi kepada kemampuan dari pemerintah daerah. Karena itu membutuhkannya itu satu sisi misalkan ada bantuan dari pemerintah pusat tentang sapi, otomatis bagi koperasi instansi dinas koperasi perdagangan itu kan merasa bangga gitu kan. Yang kedua ketahanan peternakan bangga juga karena mendapatkan. Tetapi untuk di dinas lingkungan hidup kalau tidak dinaungi oleh kebijakan mereka akan istilahnya saling lempar. Itu kok hasilnya itu pada saat FGD juga dari lingkungan hidup seperti itu. Oh, gitu. Bagian hasil ke koperasi, bagian daging ke peternak dan perdagangan gitu. Kita cuman masalahnya aja katanya. Bagian kotoran ke LH gitu ya. Ke LH gitu. Ya. Oh gitu ya. Nah itu udah jelas ya ada pemetaannya di sana gitu. Di mana yang kalau kita dengar gitu kan belum selesai, itulah kondisinya gitu. Jadi saya mengharapkan bahwa ini dari penelitian ini kita ingin membuat satu rekomendasi untuk dijadikan pembahasan apakah Perda ataupun Perbub. Yang kedua, saya juga dari rekomendasi itu akan menyampaikan rekomendasi tentang policy brief, yaitu pun rekomendasi kebijakan bahwa dengan rekomendasi kebijakan ini yang harus masuk dalam substansi itu seperti apa. Ditambah lagi ada misalkan panduan ataupun toolkitnya gitu yang memang akan mengarahkan kepada bagaimana si pengelolaan itu akan berujung kepada ekonomi.
ya, ya. Itu sirkular, tetapi sirkular ekonominya akan Ya. berputar di sana terus gitu. Oke. Ini kan apa namanya? Jangan sampai kan gini ya, potensi besar. Ini kan potensi ya Iya betul. peternakan di Cipari itu dan suplai susu yang sangat luar biasa kan. Nah, jangan sampai maksudnya potensi yang besar itu justru ter apa ya? Tertutupi oleh kasus yang memang persoalan yang nggak henti-henti kan Iya. gitu. Dan saya sering menyimak itu ya pemberitaan setiap musim hujan. Iya. Itu kan dinamika masyarakat Windu Herang dan Cipari itu kan cukup cukup mengkhawatirkan. Iya. Itu artinya ya dengan banyaknya penelitian dan apalagi ternyata penelitian Kang Cecep ini sudah sedikit memetakan ternyata butuh ekosistem yang oke berarti kan ya dari hulu sampai hilir Terintegrasi. dan terintegrasi antar dinas yang menaungi itu Iya. ya seharusnya bisa bisa menjadi solusi lah kan itu ya. Iya. Atau temuan apa nih di lapangan yang kok nggak nemu solusi gitu dari dulu gitu. Nah, untuk solusi kan dari permasalahan yang ada dari pada saat misalkan di musim kemarau tetap masalah tetap ada karena memang kan kita tidak terintegrasi ataupun tidak terkelola Ya, dengan baik betul. kan. Kita nggak tahu Pak si yang mana nih peternak yang mana yang nakal. Nah, Yang pertama itu kan, oke. karena kan langsung ke sungai gitu. Yang kedua, pada saat musim hujan apalagi, mereka mungkin gitu kan, apakah itu sebagai berkah atau apa sehingga mengurangi tenaganya, secara itu musim hujan banyak air tinggal. Ya, Ya itu istilahnya dari informasi yang saya dapat, pernah ada yang nakal seperti itu. Jadi langsung karena airnya langsung mengalir ya udah, iya, lebih iya, cepat lebih katanya cepat, gitu kan. betul. Nah, yang ketiga yang ketiga temuan yang ketiga itu adalah tadi kebijakan yang harus kita dorong, kita harus rekomendasikan. Dan yang keempat ada lagi pada saat FGD muncul gitu. Saya mengundang ya Pak Agus inovasi, Oh, ya, ya. kepala inovasi di Unisa gitu. Dia apa namanya, bagaimana memanfaatkan potensi itu. Potensinya itu beliau sudah mempunyai mungkin berhubungan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memang Oke. bonafide gitu. Memang bonafide. Yang saya temukan itu ada potensi dalam pembuatan produk tidak hanya yang biogas, Oke. tidak hanya dengan pupuk. Pupuk biogas gitu ya. Tetapi yang muncul itu ada produk baru. Misalkan gitu kan, misalkan yang pertama kertas leces, tapi ataupun kertas buram. Ya, ya. Itu dari yang padat gitu. Yang kedua di apa namanya, tatakan telur. Tempat penyimpanan telur. Iya, itu. Yang ketiga di Jepang itu sudah mulai menjadi tempat apa namanya, bibit, di mana tempat bibit tanaman ataupun padi, wadahnya itu dari kotoran hewan yang akan kalau dimasukkan semuanya itu akan organik dan menjadi pupuk lagi gitu. Berarti kan investasinya cukup besar berarti ya untuk beberapa hal yang. Nah itu maksud dari bagaimana harusnya lahirnya kebijakan itu akan menaungi semua sampai ujung, sampai proses ekonomi gitu, sirkular di sana gitu. Makanya kita berharap nanti mudah-mudahan gitu. Sekarang sudah ada nih dari PT Lumintu Berkah Jaya namanya, sudah bergerak secara informasi dari LH itu sudah bergerak. Dia itu meminta kepada peternak dan koperasi itu untuk mengambil si kohe. Tetapi ini ada permasalahan lagi bahwa peternak ini jangan sampai karena waktunya terbatas, jangan sampai disibukkan lagi, ditambah lagi. Pinginnya itu ada satu tim ataupun satu kelompok yang mengambil, khusus mengambil gitu, mengambil. Kalau mereka cuma mengumpulkan lah mungkin. Oh iya, emang selama ini berarti nggak ada ya? Selama ini teh berarti saya gambarkan orang yang ngambil makan, ya orang yang
apa namanya, ngurus ya paling di saungnya kan gitu ya, di Iya. saungnya yang mindahin kotoran dari tempat sapi ke belakang paling kan gitu. Nah, sementara dari tumpukan kotoran itu belum ada Untuk tim. ya, jadi istilahnya si peternak paling memasukkan ke karung Oh, ke atau ke karung. wadah. Mhm, Nah, mhm. yang ngambilnya gitu harus ada. Oke. Jadi ada satu yang memang harus apa namanya datang ke setiap tempat Mhm, mhm. gitu. Itu yang tidak ada gitu Tadi pengennya. berapa ton tadi sehari? Tadi sehari itu 91 ya, 51. 51 ton ya. 51 Ngeri ton ya. kalau ngelewat ke Kuningan wah. Itu bersaing dengan sampah ya, sampah juga ratusan ton kan per hari. Iya, betul. Tapi ya lagi-lagi ini bukan masalah sebetulnya ya kalau Iya, di apa namanya, diamati dari sisi yang lain. Ini potensi kan gitu. potensinya ada. Potensi yang tadi mau jadi biogas, jadi pupuk organik kan ya, Iya. kertas dan lain sebagainya. Dan kira-kira apa namanya, dari FGD yang lalu itu titik temunya gimana tuh dari antar dinas yang hadir? Kalau titik temunya itu adalah permasalahan ini kita kan melihat dari satu teori, Hmm. integrative framework for collaboration government. Hmm. Kolaborasi itu aktornya adalah dinas-dinas Hmm. terkait pihak koperasi, peternak dan swasta. Nah, Ya, ya. nah dari sana itu eh, kita menginginkan sebuah model kerangka kerja, kerangka yang apa namanya, bahwa harus diawali dengan diskusi dan pemahaman bersama. Hmm. Hmm. Nah, dari pemahaman bersama lah yang kedua itu harus lahir sebuah kebijakan yang memang menaungi semua tata kelola. Oke. Gitu. Dan yang ketiga, dari sana itu harus muncul apa namanya implementasinya yang jelas. Hmm. Teknisnya seperti apa? Karena yang diinginkan tadi ya dari peternak itu kan ingin langsung diambil oleh mereka. Hmm. Kedua, dibayar Ya. per kilo berapa Hmm. ataupun per karung berapa. Jadi setidaknya itu sama-sama menguntungkan kalau Ya. memang gitu kan dilihat dari sisi si kohe ada nilai ekonominya. Yang kedua, pada saat prosesnya sendiri itu adalah biaya operasional, biaya pembuatan produknya itu Hmm. bisa ditekan ataupun kecil, dan proses penjualan itu menguntungkan pemasarannya. Ya. Jadi pemasarannya itu inginnya itu lebih itu. Jadi ketiga faktor ini yang memang fasilitator Pemda ini Hmm. gitu. Jadi Ya. kebijakan ini ada, ini ada, ini ada gitu. Hmm. Jadi tidak terpisah jadinya. Pertama, perlindungan untuk peternak ada, perlindungan kepada lingkungan hidup ada, perlindungan kepada pihak swasta ada. Jangan dipersulit. Hmm. Terus perlindungan kepada proses produksinya dan perlindungan terhadap apa namanya pemasarannya. Oh. Nah, di mana nanti kalau udah ada semua itu akan sirkulasinya jelas. Oke. Atau emang nggak serius juga mungkin ya pemerintah ngurusin ini ya? Serius, sebenarnya serius. Serius? Mereka juga malah Pak kemarin dari LH itu Pak Rizmu Nandar, memang dia malah membuat satu kerangka untuk pengelolaannya, dan sekarang ini sedang diuji cobakan di Cisantananya, bukan di Cipari. Kalau saya penelitiannya kan Cipari, tidak Cisantana, tapi Cipari. Dan kalaupun memang dari kerangka yang udah dibuat oleh Pak Rizmu Nandar dari LH ini berhasil, itu akan apa namanya ke semua peternak Oh iya. dan koperasi itu akan berjalan seperti itu. Tetapi satu sisi kita mendorong itu hulunya dulu gitu. Oke. Barangkali nggak serius gitu, karena income ke Pemdanya kurang gitu. Mereka serius, tetapi ya kita juga mengetahui bahwa
yang namanya itu kalau tidak ada dana, mang dana gitu kan, Ya, mungkin ya, 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 berjalannya ya, tersendat gitu. ya, ya. Oke, Sobat Cikal, eh, sedikit lah ya. Mungkin apa namanya panjang lebar saya kira kita lanjutkan di momen berikutnya. Alhamdulillah nggak kerasa. Atau ada hal lain, Kang Recep yang bisa disampaikan selain obrolan tadi? Ya, alhamdulillah kalau saya diundang dan mudah-mudahan acara-acara dari Cikalpedia itu dan produk-produknya juga bisa tersampaikan ke masyarakat Ya, ya. secara transparan, secara apa namanya efektif juga. Yang kedua, dari penelitian saya sendiri yang baru setengah jalan ini, tetapi setidaknya punya jawaban sementara bahwa kita bareng-bareng gitu. Hmm. Jadi semua Hmm. elemen masyarakat untuk mengatasi sebuah permasalahan itu duduk bersama gitu, duduk bersama dan libatkan juga akademisi, dan akademisi tidak hanya dosen, Hmm. mahasiswa Hmm. gitu. Yang diusulkan oleh Pak Agus itu seperti itu, bahwa Ya. ada mahasiswa yang dilibatkan untuk mengontrol, di mana Hmm. Pemda dengan universitas kerjasama MOU Ya, bahwa ya, untuk ya. menggerakkan apakah membuat sebuah tim untuk membina dan mengawasi, bukan mengawasi, apa namanya, kontrol ya, Hmm. kontrol, membina dan kontrol bahwa tentang pengelolaan itu supaya tidak terjadi masalah seperti itu. Dan yang Ya. ketiga, harapan saya sih dari penelitian ini juga ada satu wawasan, satu wawasan yang bermanfaat buat masyarakat yang lain, dan Hmm. tidak hanya di Indonesia karena tetapi secara internasional. Kita juga udah pernah dari Proprianya sendiri, Unpas sendiri sudah apa namanya, kerjasamanya dan penelitiannya dalam bidang penelitiannya itu dengan luar negeri. Mudah-mudahan saya juga bisa merekomendasikan ke kampus untuk dengan luar negeri itu langsung action. Hmm. Ada Hmm. IA dan MOA ya, MOA dan Ya. IA-nya. Itu Tindak lebih lanjut. tindak lanjutnya dari MOU gitu. Itu Ya, ya. MOU itu dengan luar negeri, dan itu kita pasti akan dari sisi roadmap ya, roadmap yang 5 tahun tuh Renstra. Nah, Renstranya jalan gitu. Itu sih mudah-mudahan ada yang Ya. bermanfaat, karena luaran yang harus kita kejar itu adalah luaran harus publikasi di jurnal internasional yang bereputasi minimal Q2. Oh, yang ini tuh penelitian ini. Q2. Keren lah. Ya, ya, ya. Oke, Sobat Cikal ya, itu obrolan kita malam hari ini tentang kotoran hewan atau disingkat kohe di Cipari. Dan ini sesuai dari apa yang diobrolkan, ternyata ya dinamikanya emang cukup cukup kompleks ya. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Iya. Mungkin ini makanya dengan diteliti ini, dengan resep penelitian di sana tuh bisa melahirkan sebuah informasi yang utuh, sehingga stakeholder yang membidangi semua kohe itu bisa satu persepsi, satu pemahaman, dan tentu pemerintah memang ya harus serius lah memberikan perhatian terhadap para peternak di Cipari, karena saya yakin perhatian yang serius tidak akan menyisakan di persoalan di masyarakat yang Iya. itu biayanya juga akan lebih mahal juga kan Betul. daripada mengurusi eh, kondisi yang seharusnya tadi oleh Kang Cecep disampaikan. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.